Wadidaw, halo Leo, jumpa lagi bersama Marga Anime di sini. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Leo, sebenarnya aku tidak ingin membahas ini sih, namun karena gabut, kemudian One Piece libur cukup panjang, dan ya, setelah melihatnya tentu membuatku tergelitik. Sudah pasti. Yap, teaser live action One Piece sudah keluar Leo. Bisa cek di akun YouTube Netflix. Namun, sebelum membahas lebih jauh, ku sampaikan di awal, ini hanya dari sudut pandang pribadiku Leo. Tentu pastinya bisa berbeda dengan kalian. Dan kupastikan ini jujur kukatakan terus terang. Bukan terang terus ya, kalau itu iklan. Baik, kita mulai saja. Pertama kita diperlihatkan desa Fusa atau desa kincir angin. Yap, penggambaran yang sudah sesuai. Namun jika dalam manga atau anime kita melihat desa Fusa dengan kincir anginnya pada bagian dalam pulau, dalam teaser live action One Piece ini kita ditunjukkan pada bagian pantai atau pelabuhannya. Namun itu sudah pas untuk menggambarkan awal cerita, di mana desa Fusa dengan kincir anginnya adalah latar pertama dari Ars Romance Dawn. Good lah. Kemudian berlanjut, beberapa hal yang sejak awal mulai banyak dibahas saat poster One Piece live action keluar, di mana kapal Going Merry yang kita kenal terlihat lebih garang dari biasanya. Atau mungkin memang dibuat seperti itu ya Leo. Tapi yang pasti, kalau menurutku, momen-momen perpisahan Going Merry dengan Luffy dan kawan-kawan nantinya sangat didukung dengan tampilan wajah kapal yang memang kita tahu ikonik dan sangat menyenangkan jika boleh kusebut. Jika yang sekarang dalam live actionnya, bahkan karena saking ganasnya, beberapa nakama menyandingkannya dengan ya, kalian pahamlah. Kemudian berlanjut lagi, setelah melihat teasernya dari segi visual, One Piece live action memang bisa sangat menjanjikan. Namun untuk pembawaan karakter, menurutku masih kurang dapet sih. Dimana yang kita tahu, kapten tercinta kita Monkey D. Luffy dengan sifat polosnya dan sedikit gila. Namun di sini dalam live actionnya justru terlihat cool, kalem dan pintar. Sesuatu yang berlawanan Leo. Kemudian berlanjut dan berpindah, kita ditampilkan sekilas Baratie. Kita harus berterima kasih karena mereka membuatnya semirip mungkin. Bahkan terlihat jika ada kepala ikan khas Baratie di haluan kapal atau restoran terapung tempat Sanji bekerja. Kemudian berlanjut lagi, kita ditunjukkan sebuah pulau yang merupakan markas angkatan laut yang dipimpin oleh Morgan si tangan kapak. Ini juga terlihat luar biasa dan diupayakan menyamai aslinya dalam manga yang Oda buat. Kemudian kita sedikit masuk ke dalamnya, ke momen ikonik dalam One Piece, di mana kapten tercinta kita bertemu dengan sang kru pertamanya, Roronoa Zoro. Kalian tentu ingat Leo, dari tampilan sebenarnya sudah keren dan oke menurutku Leo. Seperti dari pakaian Luffy dan Zoro yang memang dibuat serupa dengan momen yang sama dalam manga atau anime. Bahkan tampilan Roronoa Zoro yang terikat di salib dengan gahar juga ditampilkan. Namun ada beberapa hal kecil yang sebenarnya penting namun terlewatkan. Yang pertama adalah saat Luffy bertemu Zoro yang terikat pada tiang salib. Roronoa Zoro menggunakan bandananya atau ikat kepalanya, sedangkan di sini tidak ada. Oh iya, satu lagi Leo, untuk menggambarkan wilayah kekuasaan Morgans, kita bisa melihat poster besar wajahnya berada di belakang Zoro. Ini juga berbeda dengan tampilan di manganya yang menunjukkan justru pagar dan tembok berada di belakang Zoro dan justru ada poster Marine atau angkatan laut sebagai penanda wilayah itu milik siapa. Kemudian berlanjut, kita ditunjukkan sebuah kapal. Kalau dari kejauhan, seperti kapal milik Alvida, yang mana di haluannya memang seperti kepala bebek atau angsa. Namun itu berbeda, entah kapal siapa. Kalau kapal yang digunakan Luffy dan Zoro ketika meninggalkan markas angkatan laut setelah mengalahkan Morgans, sepertinya kurang tepat. Karena di manga mereka lebih menggunakan sebuah perahu kecil. Tapi kita tunggu saja ya Leo.
Selanjutnya kita ditunjukkan Roronoa Zoro yang bertarung menggunakan dua pedangnya dan itu terlihat keren. Namun aku tidak tahu siapa yang dia lawan, seseorang dengan pakaian serba merah dan menggunakan dua pedang. Selanjutnya kita bisa melihat Nami kalau ini sudah pas sih. Warna rambut, baju, dan bahkan cantiknya pas karena cantik aman. Kemudian selanjutnya momen Shanks bertemu dengan monster laut yang kita tahu menyebabkan dia kehilangan lengan kirinya. Namun di sini juga berbeda dengan manga, meskipun memang sudah terlihat menyeramkan dan ganas. Di manga kita tidak pernah melihat momen Shanks dengan menggunakan sebuah perahu dipertemukan dengan monster laut. Yang kita tahu, Shanks menyelamatkan Luffy dari monster laut tidak menggunakan perahu. Yang menggunakan perahu itu justru Higuma, si bandit gunung. Kemudian selanjutnya kita diperlihatkan pertarungan laut dua kapal. Salah satunya adalah kapal milik Alvida. Kapalnya sudah mirip Leo dengan lambang hati atau cinta dan dengan kepala bebek atau angsa di haluannya. Jos. Bahkan kita sekilas ditunjukkan pertempuran laut yang memang terlihat keren. Kemudian bergeser, kita ditunjukkan sang bajak laut badut yang kelak menjadi seorang Yonko. Yap, bagi si badut jenius ditampilkan Leo. Terlihat keren, meski jujur aku mengharapkan setidaknya karakternya berwajah tidak terlalu oval, khas bagi yang kita kenal. Namun overall, sudah keren Leo. Kemudian selanjutnya ada momen pertemuan Roronoa Zoro, Nami dan Luffy di sebuah kapal. Sudah oke saja. Kemudian selanjutnya lagi muncul sebuah kapal dengan haluan bentuk kepala anjing menggigit tulang, khas milik Monkey D. Garp. Sudah dibuat badas dan keren, bahkan tak melupakan tulisan pada layarnya Haki.3. Lanjut, kita diperlihatkan Usopp yang sudah cukup keren dengan rambut gimbalnya, dengan bandananya, serta baju coklat khasnya di awal kemunculannya. Namun yang ikonik yaitu hidung panjangnya tidak terlihat dalam live action atau teaser ini Leo. Kemudian saat Luffy terjatuh ke laut, seseorang muncul menyelamatkannya. Seseorang dengan rambut blondenya atau rambut kuningnya. Dialah Sanji yang kelak dikenal dengan julukan Kuroashi no Sanji. Sedikit di luar ekspektasi yang sudah diedit para nakama atau fansnya. Meskipun dari outfit sudah oke dan sesuai dengan warna setelan dalam anime, namun ada hal penting yang terlewat, yaitu alis Sanji yang khas tidak dibuat. Padahal itu adalah salah satu bagian penting dalam cerita One Piece. Agak kecewa sih. Bagaimana menurut kalian Leo? Kemudian selanjutnya ada pertarungan Luffy, Zoro, Nami dan Usopp serta Sanji dengan kekasan serangan masing-masing. Itu juga oke sebagai teaser live actionnya Leo. Kemudian ada momen ikonik selanjutnya, janji Luffy dan krunya di atas sebuah tong. Ini juga keren Leo. Kemudian ada momen Luffy melancarkan tinju Gomu-Gomu. Ini sudah oke sih, tapi ada yang menarik. Seseorang yang bersamanya sepertinya itu Kobe Leo. Namun warna rambutnya tidak mirip atau karena faktor gelap ya. Karena setahu kita semua warnanya pink. Ini terlihat seperti warna rambut orang luar lah gitu, kuning lah. Dan agak sedikit besar ya Kobe-nya. Kesan culunnya ada sih sedikit. Gimana menurutmu Leo? Yah, seperti itu kira-kira Leo, menurut penglihatan dan pandangan dariku. Dan live actionnya akan rilis di 31 Agustus nanti, tepatnya di Netflix. Semoga sukses dan bisa semakin baik lagi ke depannya. Dan kembali, ini hanya pandanganku semata Leo. Tetap kusarankan kita untuk mendukungnya. Dan terakhir, semoga Oda Sensei lekas pulih dari pasca operasinya. Amin. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.